wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan banyak hal terkait dengan kasus atau peristiwa bagaimana orang-orang Bani Israel itu setelah menyeberang dari Laut Merah itu kan, kemudian tinggal di sebuah daerah yang kita sebut Sinai ya Pak ya. Kalau sekarang Sinai, kalau dalam bahasa Arab Tursina, Gunung Tursina itu kan. Sinai itu letaknya kira-kira di sekitar terusan Suez. Suez dulu itu kan belum ada selatnya toh. Setelah tahun 56 ketika siapa saya lupa ya, Presiden Mesir itu kemudian kerjasama dengan Inggris dikeruk itu kan menjadi kapal-kapal bisa lewat Laut Merah, kemudian lewat Suez, kemudian ke Eropa gitu kan. Zaman dulu itu begini Pak, ketika Turki Utsmani masih eksis menjadi negara adikuasa, hampir seluruh ekonomi dari Asia Timur itu lewat ke Turki. Maka Turki itu termasuk negara sangat kaya karena devisinya banyak. Nah, begitu pada tahun 1500-an orang-orang Eropa menemukan jalan baru lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan itu. Ekonomi Turki Utsmani mulai agak kolap gitu kan. Maka di endingnya Turki Utsmani lama-lama tidak takuti oleh negara-negara Eropa. Karena tadi itu ekonominya mulai guncang, politik dan sebagainya. Kemudian zaman modern pada tahun 1956 Mesir kerjasama dengan Inggris untuk melakukan pengerukan tanah Suez itu. Terusan Suez sekarang menjadi pintu masuk. Kalau minyak dari sini misalkan itu mesti kalau ke Eropa lewat ke sana. Karena kalau lewat Tanjung Harapan muter lebih jauh ya kan, kosnya lebih tinggi. Maka Mesir mendapatkan bagian dari itu. Nah, sekarang cerita ke daerah Sinai itu. Sinai itu kan tanah yang paling dimuliakan, khususnya ya orang-orang Yahudi harusnya. Karena Sinai itu Nabi Musa dijanjikan mendapatkan perintah dari Allah itu loh. Mendapatkan 10 perintah dari Allah itu di sekitar Sinai itu. Tapi anehnya justru di sana tidak ada sinagog. Yang ada di sana masuk gereja warisan dari Ortodok orang-orang Yunani. Nah, sekarang itu orang-orang daerah sekitar situ itu protes dengan pemerintah Mesir karena pemerintah sekarang itu mendirikan banyak tempat turisme di sana untuk sebagai tempat wisata religi. Nah, itu dibangun banyak resort. Nah, itu orang-orang sana sedang protes. Justru yang protes bukan orang Yahudi, tapi anehnya orang Yahudi ngotot minta Palestina untuk dikuasai, kan lucu. Jadi tanah yang dianggap mereka suci justru nggak di care ya diperhatikan. Justru yang perhatikan malah orang-orang Nasrani Ortodok itu atau Kristen Ortodok. Yang gereja Yunani bukan Katolik ya, bukan Katolik. Beda masalahnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini lagi, masih cerita orang-orang Bani Israel. Minggu lalu kita sudah mendiskusikan bagaimana Allah Ta'ala ketika orang-orang Bani Israel di daerah sekitar Sinai atau gurun Tih itu sendiri, atau kita sebut itu alas. Kalau guru saya itu menyebut hutan Tih. Pertanyaan saya apa hutan? Tandus. Yang paling pas ya gurun mestinya kan. Gurun Tih itu mereka tiap hari tidak kepanasan karena Allah menyampaikan wadhallalna alaikum nughamama. Allah membayangi di atas mereka dengan mendung tipis supaya tidak kepanasan. Yang pertama itu kan. Kemudian setelah itu wa anzalna alaikal manna wassalma. Setelah itu Allah Ta'ala juga menurunkan makanan yang enak-enak kan. Mana itu kalau bahasa kita itu sering kita sebut sebagai kudapan lah, makanan macam-macam, ada opor, ada gudeg, macam-macam lah seperti di hotel sendiri itu. Kemudian lauknya apa? Salwa. Salwa itu burung samani. Kalau ini diterjemahkan di sini itu at-taronjibin wat-toris samani gitu kan. Jadi model lambatan dan burung samani. Saya tidak tahu burung samani itu seperti apa, Anda tahu? Ya bisa di-tag bagaimana Syekh Jalalain Asyuti menerjemahkan burung samani dari apa. Ya mungkin burung khas makanan orang sana tapi yang paling enak.
Kalau di sini apa ya Pak? Merpati ya enggak enak toh. Burung kuntul apa? Ya pokoknya burung gitu aja. Nah, yang kedua itu, kemudian Allah menyampaikan qulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya makanlah sesuka kalian apa yang diberikan kami kepada kalian. Tapi pesan Allah itu makan secukupnya. Tetapi rata-rata ternyata orang-orang Bani Israel bukan secukupnya, disimpan Pak. Diambil, dimakan, disimpan untuk besok. Padahal besok turun lagi tiap hari. Nah, itulah manusia. Manusia gitu kan, seperti kita kan sama toh. Zakah, kepingin dipangan, diambil, disimpan sampai enggak kemakan gitu kadang-kadang. Nah itu juga sudah sejak zaman dulu seperti itu. Maka Allah menyampaikan wa ma zulamuna. Kalian tidak berbuat aneh kepada saya. Allah itu. Walakin kanu amsahum yaltimun. Tetapi kalianlah sendiri yang berbuat dolim pada diri kalian. Kenapa? Karena mereka akan menanggung dosanya tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata minha haitsu syi'tum. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum rawata wadkhul baba sujada maqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Itu baru kita baca Pak ya. Kita lanjutin lagi ayat selanjutnya. Fabaddal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas samaa'i ma kanu yafsiqun. Fabaddal ladzina dzalamu. Setelah mereka mendapatkan banyak hal yang enak-enak di gurun teh itu, dengan duduk manis, diberikan makan dan tidak panas itu kan. Kan panas banget ya di Arab itu kan. Tapi itu kan ada mendung tipis, misalnya menaungi itu. Mereka tidak kemudian senang, tapi ya tadi itu ngeyelan. Fabaddal ladzina, sebagian dari mereka, mestinya tidak semuanya kan. Fabaddal ladzina dzalamu, maka kemudian orang-orang yang berbuat dolim itu mengganti apa yang diperintahkan kepada mereka, apa itu ucapan yang tidak diperintahkan. Fa'anzalna alladzina dzalamu rijzam minas samaa'i ma kanu yafsukun. Kemudian kami Allah menurunkan kepada orang-orang yang berbuat dolim tadi siksa dari langit sebab mereka telah berbuat fasik. Kembali ke sini. Jadi ketika mereka diminta untuk apa itu untuk bertobat, di atas kan disebutkan hittatun naghfir lakum khotoyakum itu kan, mereka diminta untuk tobat, kemudian Allah mengampuni, justru diganti. Tidak diganti bukan kata-kata hittatun tetapi hintotun, artinya gandum. Sengaja melecehkan apa yang diperintahkan Allah untuk bertobat, tetapi dia menggunakan bahasa lain yang melecehkan. Kata hittatun diganti hintotun, apa artinya? Gandum. Nah, kemudian setelah mereka itu mengganti suruh itu pada dia mau, fa'anzalna alladzina dzalamu. Kemudian Allah Taala menurunkan siksa fa'anzalna alladzina dzalamu rijzan. Kemudian kami Allah menurunkan siksa kepada mereka-mereka yang berbuat dolim. Apa siksanya? Siksanya adalah ketika mereka diancam gunung Turusina, gunung di Turusina itu diangkat oleh Allah di atas mereka. Nah kemudian kalau mereka nggak tobat, ya dijatuhkan, mereka menjadi tertimbun dengan gunung tadi. Tapi akhirnya enggak. Saya kira cukup banyak lah pernah seperti itu ya Pak. Di tempat kita juga pernah ada. Di mana ya Pak? Likuifikasi di Sulawesi Tengah, itu kan. Dulu jauh sebelum itu di Jawa juga ada. Di Wonosobo, di Dieng, pernah pada tahun 56 ya Pak. Itu kan banyak orang tertimbun. Tertimbun kira-kira ya 360-an orang. Banyak loh Pak, bukan sedikit loh ya. Pada tahun 56 kan masih sepi, mesti juga masih hutan. Kenapa tertimbun? Tidak tahu. Kata orang-orang, kata buku-buku saya baca cerita itu katanya ya tempat itu tempat, mohon maaf agak maksiat itu kan ya. Akhirnya Allah Taala menurunkan siksa dari atas gunung itu tertimbun. Tidak ada orang selamat Pak, kecuali satu orang yang tidak tidur di sana katanya. Dan setiap tahun diperingati kok di situ. Kenapa di Dieng kok itu sebegitunya banyak kegiatan? Dieng itu kan bekas-bekas warisan kerajaan Mataram lama sebelum kerajaan Islam. Mataram lama di Dieng itu kan ada Pak. Itu tahun 900 sudah ada kok.
tahun 900-an Masehi sudah ada kegiatan kebudayaan di Mataram lama itu di sekitar Wonosobo. Ada banyak candi di sana toh. Itu kan bekas peninggalan sudah lama. Sehingga wajar kalau orang-orang di daerah situ sudah punya budaya, punya seni. Nah itulah kita contoh bahwa Allah Ta'ala menurunkan yang namanya siksa itu kadang-kadang tidak pandang bulu. Kalau sudah satu daerah itu misalkan ada yang berbuat kurang ajar satu, kemudian Allah menghancurkan mereka bareng-bareng termasuk yang sering sholat, itu kan terserah Allah Ta'ala. Saya kira begitu. Ini kan yang berbuat naif orang Bani Israil kan sebagian, tidak semuanya teman. Ono sing gelem tobat sing ora itu kan. Rijzam nasamai makan yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Apa fasik itu? Fasik sering berbuat dosa besar, Pak. Misalkan kalau kita tidak sholat sengaja ya, tidak puasa Ramadan, itu fasik. Dosa besar loh Pak, orang sholat, orang puasa, orang sholat itu dosa besar. Atau sudah mohon maaf mampu haji, mampu ya dalam pengertian apa itu bekal, kemudian keluarga yang ditinggalkan dan alat transportasi itu ready. Nah, tapi kalau alat transportasi tidak ready, tidak siap, terus kuota ya enggak, belum namanya mampu. Mampu sudah pada gilirannya loh Pak. Ini kan pada kasus tahun 2022 kemarin ya, itu kan ada banyak orang kemudian menarik darah kembali. Saya mikir kok lucu, kenapa ditarik kembali? Akhirnya setelah ditarik, dia tidak bisa daftar kembali. Kasus kemarin itu begitu. Banyak orang nyesel. Pemerintah kan akhirnya kan yang sudah usia sekian, nah itu kan tidak bisa haji kebijakan saat itu. Setelah mereka kemarin menarik, kemudian sekarang diperbolehkan lagi yang usia lebih tua, tidak bisa haji lagi dia, daftar dari awal lagi. Kan rugi menurut saya. Meskipun niatnya awal sudah baik kan. Tiba-tiba kalau orang ditakdirkan tidak haji ya seperti itulah, dilalah saja. Orang ditakdirkan tidak haji meskipun dites cukup, sesuai gilirannya tiba-tiba ditarik kembali. Nah, saya kira itu kan perlu kita pahami. Apa sih fasik bisa fiskim? Khuruj min taati fa lakam fi sa'atin sab'una alfan aw aqalla. Nah, jadi kira-kira kalau misalkan pada saat itu yang dibawa oleh Nabi Musa sekitar 600.000, hampir 70.000 orang yang berbuat kurang ajar seperti ini. Kan banyak Pak, 70.000 kira-kira ya hampir berapa persen? Hampir 20%-an kan kira-kira. Dari 600.000, banyak berarti. Karena Nabi Musa di sana itu sudah generasi lama Pak, generasi kira-kira ya keempat atau kelima setelah Nabi Yusuf datang. Orang Bani Israil datang ke sana kan diawali Nabi Yusuf awalnya. Nabi Yusuf datang ke sana, kemudian setelah menjadi Perdana Menteri, terus kemudian apa itu walau zaman lah orang-orang Bani Israil awalnya diutamakan Pak awalnya, kemudian menjadi budak di sana, dijadikan sengaja budak karena bersaing dengan ras Kopti itu, ras asli sana itu bersaing, maka lama-lama kemudian orang Bani Israil dijadikan budak. Ya sama seperti kita bersaing, tapi tidak kemudian apa itu fair itu kan, harusnya kan fair. Kalau di sana kan tidak fair mana-mana begitu. Setelah kemudian orang Kopti berkuasa dengan Fir'aun dan kawan-kawan itu kan, dia berbalik. Setelah orang-orang Bani Israil jadikan budak, terus menjadi orang terpinggirkan sampai zaman Nabi Musa. Nah kemudian ketika Fir'aun sudah pernah diberikan informasi oleh apa itu peramalnya atau dukun, nah zaman dulu sudah dukun tuh. Nanti ada anak laki-laki yang menghancurkan kekuasaanmu gitu kan. Kemudian anak-anak laki-laki dibunuh semua yang akhir itu. Tapi dia bicara lucu, kadang setahun ini kemudian apa itu anak laki-laki dibunuh, tahun besok tidak. Kenapa demikian? Karena mereka Fir'aun berkebijakan kalau laki-laki semua dibunuh, tinggal perempuan saja, maka tidak ada budak lagi, kan tidak punya keturunan akhirnya orang-orang Israel. Dia takut seperti itu juga akhirnya. Nah kemudian setelah Nabi Musa lahir ternyata laki-laki, ibunya kan takut. Dihanyutkan di sungai Nil itu kan. Kalau di dalam Islam itu kan ditemukan istrinya Fir'aun, tapi versi Bible enggak, anaknya Fir'aun yang menemukan. Gitu. Beda kan. Saya kira kan banyak. Wong itu kan cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sendiri itu hampir 83 kali disebutkan. Kalau di Bible malah lebih Pak, hampir 800 kali. Nah, kenapa saya sebutkan? Iya, karena kan ada kesamaan antara Bible sama Al-Quran. Dalam satu titik loh Pak, dalam satu hal kadang-kadang ada kesamaan.
Nah, cerita soal Musa, soal Nabi Ibrahim dan sebagainya itu ada. Nah, setelah beranak pinak di sana kemudian apa itu orang-orang Israel selalu terpinggirkan, terus Musa tampil kan, tampil sebagai pahlawan nah bagi Bani Israel. Nah, setelah tampil kemudian dia pernah membunuh ada orang Kopti bertengkar sama orang apa itu Israel. Kemudian orang Kopti dijotos oleh Nabi Musa, mati Pak. Begitu mati kemudian Musa lari. Setelah itu kemudian ada bertengkar lagi anak orang kemarin itu, bertengkar lagi dengan orang-orang Kopti. Nah, orang lain itu takut Pak, Bani Israel lari akhirnya. Khawatir dijotos mati. Kemarin baru jotos wong mati kok, jangan-jangan saat dijotos juga mati gitu. Akhirnya Musa sebagai apa itu buronan. Lihat Nabi Musa itu buronan Fir'aun. Lari kemana-mana, kemudian dia sampai ke satu daerah, ada banyak perempuan yang memberikan minum apa itu kambingnya, orang-orang Arab kan begitu biasa. Setelah itu kemudian Nabi Musa itu kasihan ada dua perempuan memberikan minum itu kalah dengan laki-laki yang mau antri serobot gitu kan. Akhirnya tolong Nabi Musa yang ikut antri, terus kemudian Nabi Musa memberikan minum. Setelah itu dua perempuan pulang, ketemu bapaknya cerita bahwa tadi saya ditolong laki-laki yang menolong saya apa itu memberikan minum kami bapak gitu kan. Kemudian bapaknya bilang, ya sudah suruh balik ke sini gitu kan. Disusul dua perempuan tadi. Nah, dua perempuan tadi kemudian Nabi Musa di belakang, dua perempuan di depan. Ini bukan cerita mesum loh Pak, mau dikira aku sama mesum. Nah, kemudian tertiup angin kemudian jaritnya, pakaiannya perempuan tadi itu kelihatan, mohon maaf ya kan, kakinya agak menghadap ke atas gitu. Kemudian Nabi Musa tahu, ya sudah kamu di belakang saja yang depan gitu kan. Akhirnya sampai rumahnya. Setelah rumahnya kemudian Nabi Musa diterima menjadi apa itu tamu yang baik, disuguhi dan lain sebagainya. Terus Nabi Musa dijanjikan begini, ya sudah, kalau kamu mau tinggal bersama saya 8 tahun, mengabdi nanti jadi menantu saya. Tapi kemudian menggenapi sampai 10 tahun. Jadi di Madian itu sampai 10 tahun. Kemudian nikah dengan anaknya bapak tadi. Nah, bapak tadi itu dalam versi Islam Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu adalah seorang rasul. Kalau menurut versi Bible dan lain sebagainya, ini ya pendeta lah. Tapi tak pikir beda dari mana? Kan itu kan belum ada agama Yahudi. Apalagi Nasrani belakangan yang belum ada. Apakah dia mengikuti Yahudi atau kan tidak? Nabi Syuaib itulah adalah saya sampaikan masih menggunakan tauhid kan, artinya adalah risalah Allah itu kan endingnya apa? Intinya kan tauhid. Jadi dengan Nabi Syuaib itu kira-kira 10 tahun setelah itu didikan anak-anak kemudian kembali ke Mesir. Nah, ketika kembali ke Mesir itulah kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu yang pertama. Nabi Musa melihat sampai malam itu kan di sana tampaknya ada obor dalam surat Anbiya bahasanya. Ada obor dia ke sana. Jadi kamu tunggu di sini ya, saya tak mencari obor sana supaya kita jalannya enak. Nah, sampai di situlah kemudian Allah Ta'ala menyampaikan kepada Musa, suruh mencopot sandalnya karena dia duduk di lembah tua. Di dalam surat apa saya lupa ya Pak, di Muqaddasi tua itu loh, juz 30. Disitulah kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu dan sebagainya, diminta untuk datang ke Mesir untuk mendakwahi Fir'aun. Berarti sangat kuat Pak, karena kolaborasi antara penguasa, kemudian para apa itu orang kaya apa namanya ya, konglomerat, satunya akademisi. Jadi suatu negeri itu kalau 3 orang ini kumpul jadi satu berbuat jelek, kuat dia. Fir'aun kan penguasa. Yang kedua adalah korun konglomerat Pak. Duitnya nggak terhitung. Kuncinya, kunci rumah itu wakilan di bawah 40 orang itu nggak kuat. Kunci rumah Pak. 40 laki-laki itu nggak kuat. Mesti saya wayanya itu. Yang ketiga adalah Haman. Haman itu seorang akademisi. Jadi kalau apa yang memberikan masukan kebijakan termasuk tadi itu kalau ada bayi-bayi lahir laki-laki disuruh bunuh ya termasuk tadi itu masukan dari para dukun dan juga Haman, mungkin anak buah Haman. Jadi kalau misalnya suatu negeri kok 3 orang berkolaborasi menjadi baik, kalau 3 kelompok ini kurang ajar ya kurang ajar semua negeri ini, ya kan? Ya coba negeri kita
tiga kelompok ini kolaborasi ke arah mana? Apa kolaborasinya ke arah baik atau ke arah buruk? Monggo dengan diri gitu aja. Tapi setiap setiap negeri itu mesti ada tiga kelompok, mesti ada terus. Tidak bisa tidak. Ya, mesti ada terus. Orang kaya, kemudian akademisi atau orang alim, satu penguasa. Itu kalau kolaborasi tadi itu arahnya kemana? Itu yang menjadi menentukan nasib. Nah, kembali ke sini tadi. Nah, jadi panjang ceritanya. Cerita yang di juz awal dia rata-rata setelah menyeberang sungai menyeberang Laut Merah. Yang lain ada cerita sebelum di Laut Merah, termasuk ketika mendapatkan tongkat, kemudian tangannya Nabi Musa kalau dimasukkan sarung, memasukkan saku begini menjadi obor, ya di juz lain diceritakan. Yang tongkatnya Nabi Musa sampai sekarang ini masih diberi oleh orang-orang Yahudi Ortodoks. Maka di bawah Masjid Aqsa itu sekarang digali, sampai sekarang digali terus. Jadi sebuah bangunan yang paling banyak digali manusia itu adalah Masjid Aqsa itu. Karena masih mencari terus ya. Yang dicari tabut. Tabut isinya diantaranya adalah tadi tongkatnya Nabi Musa. Karena orang kalau mendapatkan itu, ya kan, dia akan bisa menguasai jagat raya. Karena Nabi Dawud itu kan mewarisi dari Talut. Ya, dari Talut. Talut itu kenapa dipilih oleh Allah menjadi seorang raja? Karena dia mendapatkan tabut. Tabut isinya tadi itu diantaranya ada tongkat Nabi Musa. Nah, sekarang masih dicari terus. Nah, mungkin kita bertanya, apakah ada, Pak? Bisa jadi ada, masih ada di sana. Karena Nabi Musa sampai Nabi Muhammad itu kan nggak lama, toh, Pak. Hitungannya paling sekitar 2000 tahunan. Oh, Nabi Musa itu lahir kira-kira pada 1556 sebelum Masehi. Tambah Nabi Muhammad sekitar hampir 600 tahun, ya sekitar 2100 tahunan. Nah, kalau sampai sekarang, ya hitung sendiri. Ya kan? Kalau sekarang tahun 2025 tambah 1600-an. Ya sekitar 3600 tahun yang lalu kasus Nabi Musa. Kira-kira. Wa idh istasqa Musa li qaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Famfajarat min husnata asyrata ayna qad alima kullu unasin masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta meminta air supaya kaumnya bisa minum, memintakan air, minta kepada Allah supaya mereka bisa minum. Maka Allah menyampaikan, "Fakul nadrib bi'asaka hajar." Maka Allah menyampaikan, "Pukullah hai Musa dengan tongkatmu pada batu tersebut." Jadi ketika masih di hutan Tih atau di gurun Tih itu kan banyak ujian bagi orang-orang Israel. Kaumnya Nabi Musa itu kan kemudian tidak bisa minum karena di gurun tidak ada mata air, Pak. Tidak ada mata air gitu kan. Kemudian susah gitu kan. Tidak ada hujan. Akhirnya mereka Nabi Musa, kami didoakan supaya bisa mendapatkan air. Kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Kalau tongkat Nabi Musa kan tongkat ampuh tuh, Pak. Ya kalau yang bisa menemukan mungkin kita macam-macam. Tongkat ini dalam cerita episode ketika sebelum nyebrang itu banyak loh, Pak. Ketika dengan Fir'aun misalkan, saya berikan contoh. Ketika Fir'aun kemudian diberikan adab oleh Allah, ya kan, kata. Istana banyak kata, setiap rumah ada kata. Kecuali rumah-rumahnya Bani Israel yang tidak ada katanya. Itu Nabi Musa dipanggil oleh Fir'aun untuk berdoa. Untuk berdoa supaya apa? Supaya dihilangkan kata. Ya pakai tongkat tadi, dijudingnya begitu, terus bilang lagi. Itu ada kira-kira 10 peristiwa, Pak. Sampai kata, kemudian air menjadi darah, kemudian apalagi belalang. Itu tongkatnya yang paling ampuh. Sama bisa baca lagi di banyak tafsir lah. Meskipun itu kan cerita Israiliyat, tetapi banyak para penafsir menggunakan pola-pola itu. Jadi ada kesamaan juga. Nah, disinilah kemudian setelah berpindah di gurun Tih tadi di sekitar Sinai, Nabi Musa memukulkan tongkatnya dengan di batu, mancullah 12 mata air. Karena suku Israel kan 12 kan. Mulai dari nama yang pertama Ruben itu kan sampai ke Dina,
terus sukunya anaknya Nabi Yusuf, terus kemudian anak Bunyamin, itu ada 12. Nah, saya sampaikan dari dulu Musa bukan keturunan dari Yehuda, bukan, tapi dari Lewi. Levi itu ya salah satu saudara Nabi Yusuf, gitu aja. Ada 12 mata air. Nah, masing-masing suku tadi kemudian makan sesuai dengan minum dengan apa itu tempat mata air. Dan sampai sekarang mata air masih ada lah Pak. Sampai sekarang. Kalau jenengan mau wisata ya monggo. Nanti lewat itu sekitar Sinai itu. Di sekitar Sinai itu nih. Sinai sekarang itu dikuasai oleh China, separuh dikuasai oleh Mesir, satunya masuk ke Israel tampaknya gitu kan, sekitar Spasi. Nggak tahu berapa dolar ya pesannya itu. Kalau di Indonesia itu apa ada ya, ada transfer saya nggak tahu. Yang paling banyak biasanya tadi itu orang-orang dari Singapura ya kan, karena orang Yahudi kan banyak di situ juga. Kalau di tempat kita ada ya Yahudi ada, tapi nggak diakui agama Yahudi di sini kan, jadi nggak kelihatan. Kemudian kami menyampaikan kepada Musa, idrib bi asokal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fam fajar min finata asyarata aina. Kemudian batu tadi memunculkan muncratan air sampai 12 mata air. Lot alima kullu unasin masyrubum. Masing-masing suku tadi tahu ya kan tempat mereka berkumpul untuk mengambil air. Allah menyampaikan kulu wasyrabu bi rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Makanlah kalian dan minumlah kalian dari rezeki Allah dan jangan kalian itu merusak di bumi. Ta'tsaw artinya ya membuat kerusakan. Jadi setelah mendapatkan mata air itu terus dipelihara air itu. Sampai sekarang masih ada. Tadi saya sudah masih ada kan. Mereka minum dari situ itu, kemudian diminta oleh Allah jangan sampai kalian membuat kerusakan. Kerusakan macam-macam tuh, dua hal. Ada kerusakan menggunakan kerusakan fisik seperti kosmologi dan ada kerusakan lingkungan yang bersosial. Yang sosial contohnya membuat kebijakan yang tidak populer, tidak memihak kepada mereka-mereka yang terpinggirkan. Ini namanya merusak sosial, Bapak. Yang kedua merusak lingkungan kosmologi atau alam. Ya macam-macam, gitu kan? Mungkin dipindah-pindahkan dan sebagainya saat itu. Seperti kita kan sering itu kan, diberikan kewenangan untuk mengelola bumi ini, kemudian segenahwiyah sewenang-wenang gitu kan, semua dieksploitasi tapi tidak pernah memikirkan dampak negatifnya kan, termasuk polusi udara itu kan, polusi suara juga sama itu kan. Saya kira itu kan ya dampaknya tinggi ya, termasuk mobil menggunakan fosil, nanti menggunakan baterai dan lain sebagainya, punya kepentingan kebijakan yang namanya politik ekonomi gitu. Selanjutnya, wa qultum ya Musa lan nasbiru ala tu'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha fumiha wa andasiha wa basuliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair. Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimud dhillat wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi yaqtuluna nabiyyina bi ghairi haqq. Kemudian setelah mereka tinggal di gurun teh itu lamanya hampir 40 tahun, Pak. 40 tahun mereka di sana terus. Tetapi ketika Nabi Musa saat itu mereka ternyata juga kemudian merasa bosan setiap hari tanpa pekerjaan mendapatkan makanan dari atas langit gitu kan. Atau mendapatkan suplai gitu kan, suplai makan dari luar, terus mereka tidak pernah menanam, tidak pernah kemudian bekerja gitu kan, duduk manis beranak pinak tapi mendapatkan sesuatu. Mereka punya protes kepada Musa. Ketika mereka mengatakan kepada Musa, hei Musa, kami tidak senang lah, tidak puas, tidak sabar, maksudnya tidak puas itu kan, ala tu'amin wahid, pada makanan yang satu, apa tadi, mana salwa itu. Kemudian mereka meminta, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha qithaiha fumiha wa adasiha basuliha. Hai Musa, cobalah berdoa kepada Allah, pada Tuhanmu untuk mengeluarkan apa-apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa sayur-mayur, kemudian buah-buahan, kemudian bawang putih dan bawang merah gitu. Mereka kepikirnya bertanya lagi lah seperti zaman dulu ketika kami masih di Mesir gitu kan. Coba mendung aja supaya tanah menjadi
menjadi hijau, kemudian menjadi subur gitu kan. Kan tandus Pak. Nabi Musa kemudian menyampaikan begini. Qala tastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Loh, apakah kalian kemudian mau ganti hal-hal yang sudah baik kepengen Anda kepengen menjadi tidak enak lagi maksudnya. Jadi yang sudah baik mau minta diganti yang buruk. Apa yang buruk itu kan gini. Kemudian Nabi bisa melanjutkan. Ihbitu misrum fa innalakum mas'altum. Ya kalau gitu kamu kembali ke Mesir saja sana. Ya sapa sing wani ke Mesir meneh? Ya dibangun Firaun kan. Meskipun kan gini, Firaun itu banyak toh. Firaun tadi itu bukan kemudian yang sudah meninggal kemudian tidak dialih, ada penggantinya. Begitu biar Israel balik lagi ke Mesir ya jadi budak lagi ya gitu kan. Sama Nabi Sopos gitu loh, si nana kene kok kita duduk manis mendapatkan makan yang enak-enak, kemudian kepingin mendapatkan apa ya itu bertani sayur mayur, kemudian ada buah-buahan, ada bawang putih, ada bawang merah begitu kan. Nak ngono ya kembali saja ke Mesir sana. Ya kudu karo dilulu lho, Pak. Balik orono, nek kono tadi kamu miskin, kere ya gitu kan. Kudu karo gitu bahasa kasar saya kan gitu. Fa innalakum ma sa'altum dan kalian akan mendapatkan apa yang kamu minta gitu. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabinallah. Dan kemudian dijadikanlah kalian kalau kembali ke Mesir itu menjadi apa? Menjadi hina dina dan miskin gitu kan. Jadi miskin, fakir gitu kan. Karena apa? Mereka mesti akan dijadikan budak lagi oleh apa itu penguasa di sana yaitu Firaun. Wa ba'u bighadabinallah. Ya, artinya kalian kembali kepada apa itu murka Allah lagi. Tidak menjadi orang terhormat tapi menjadi orang yang papa, kemudian tidak dihargai. Ya seperti kita itu sama kalau kita sudah diberikan negeri sampai seperti ini kemudian kita kepingin macam-macam itu kan ya sama saja. Oleh karena itu kan gini, semua yang episode yang saya main Al-Quran kita bisa ngambil ibroh gitu loh. Ibroh itu apa ya? Ngambil pelajaran. Jadi yang sudah baik ya kan kita pertahankan lebih baik. Kalau yang buruk jangan kita ulangi lagi. Sejarah kan begitu, ini sama tak Pak? Sama. Wong sejarah manusia itu mengulang tapi mengulang tambah gitu. Mengulang persis enggak. Mengulang seperti inilah teori Hodgson. Teori Hodgson itu gini, peradaban manusia itu seperti spiral. Mengulang tapi ke depan. Kalau teori Ibnu Khaldun enggak gitu kan. Teori Khaldun seperti ini Pak, segitiga. Start dari awal kan seperti bayi, nanti menjadi dewasa, menjadi jaya, setelah itu turun lagi. Setiap peradaban seperti itu lagi. Ada lagi teori yang mengatakan apa itu linear, start sekarang maju terus tidak pernah mengulang. Nah kalau itu saya tidak cocok. Kalau teori itu mungkin agak cocok sama teori Ibnu Khaldun ini. Jadi kita mengulang. Yang kita hari ini kita lakukan itu mengulang masa lalu, tapi ke depan. Ada yang kita ulang, ada yang baru, ada yang terus begitu. Orang itu seperti itu, seperti spiral itu. Pegas. Bukan spiral ya, maaf, pegas kan muter gitu. Per Pak, per kiong gitu, per kiong. Bukan per pelak bukan. Yang kiong itu kan gitu. Mengulang tapi terus mencari ke depan gitu. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu gara-gara Allah itu marah kepada mereka karena mereka itu telah berbuat kufur dengan ayat-ayat Allah. Yang namanya kufur itu kan dua hal ya. Pertama berarti mengingkari, kedua itu menutupi. Maka kata kufur itu kan dari bahasa Arab artinya menutupi. Diadopsi bahasa Inggris cover, menutupi itu. Itu dari bahasa Arab kufur itu. Bahasa cover. Wa yaquluna nabiyina wa yaquluna nabiyya bil haqq. Dzalika bima aswakan ya. Kemudian mereka juga membunuh para nabi tanpa hak. Contohnya seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu dibunuh, Pak. Meninggalnya dibunuh. Yahya juga sama. Nabi Isa percobaan dibunuh, gitu kan? Coba dilihat. Nabi Zakaria itu terbunuh, lari dikejar, kemudian masuk di sebuah pohon, ada lubang. Nah, tahu orang-orang orang-orang Bani Israel tahu kalau Nabi Zakaria itu masuk di pohon, digeraji Pak, akhirnya dibelah. Seperti pohon kepal itu misalkan. Mungkin ada lubang bawahnya. Lubang sempit kan tidak bisa digeret.
terus digeraji. Sampai kemudian Nabi Zakaria mohon maaf terbelah. Itu kelakuan balik. Jangan cuman kalau kita Nabi saja dibunuh kok orang Bani Israel kok. Jangan cuman orang-orang Palestina. Nabi itu dibunuh, Nabi dari keluarga mereka sendiri juga dibunuh. Apalagi yang etnis lain yang bukan apa-apanya. Lebih berani dong, kan gitu kan? Maka jangan kaget kalau kelakuan seperti itu. Sampai sekarang kan ada berapa protes negara itu, nggak kelar-kelar kan? Di PBB sudah sekitar banyak negeri yang mengakui Palestina. Tapi Amerika memveto, Rusia, Cina, Perancis, Inggris kan sudah mengatakan oke itu kan. Tapi begitu AS kemudian memveto nggak anu lagi gitu kan. Ini baru saja ada flotilla dari Spanyol datang ditahan banyak termasuk para pahlawan kita yang di sana juga sama kan. Ditahan, orang-orang Malaysia ditahan. Ini baru ngamuk ini Anwar Ibrahim itu. Ngomongnya di mana-mana itu karena merasa apa itu warga negaranya ditahan di Israel gara-gara ikut kapal flotilla kemarin itu. Termasuk beberapa apa itu teman kita juga sama, masih ditahan di sana. Tidak bisa masuk karena diblokade dipakai apa itu kapal-kapal perang gitu kan. Itu kapal-kapal sebetulnya banyak, jumlahnya banyak Pak, hampir 38 kapal yang buat bantuan, tapi tidak bisa masuk sekarang. Jadi kalau ada orang mantan masuk itu tidak itu hoax menurut saya, belum sampai kok. Di sana buktinya masih orang banyak kelaparan. Nah kembali lagi kepada masa kasus Palestina, saya kira begini sih. Orang-orang Israel dengan nabinya berlindung, apalagi dengan orang lain yang bukan darahnya. Karena mereka merasa apa? Etnis terbaik gitu kan. Menganggap kita itu nggak apa-apanya. Kita itu nggak dianggap. Padahal misalkan nggak gitu kan. Semua egaliter sama, tidak ada bedanya mana yang etnis irung mancung atau pesek hitam sama semua, nggak ada bedanya. Nah kalau ada orang mengatakan paling baik, kemudian harus nikah sama kelompok sendiri, nggak masuk akal juga. Ya kalau mau ya monggo, tapi jangan kemudian di bersatu terbaik, nggak boleh begitu. Kita sama. Nabi mengataskan apa itu memberikan pesan-pesan moral juga sama. Kembali coba ketika Nabi itu pidato haji wada kan itu pesannya sama. Tidak ada yang namanya la fadl li arabiyyin li ajamin wala ajamin li arabiyyin, itu tidak ada. Sama sebenarnya. Nah, etnis Yahudi ini sampai sekarang masih mengaku dia paling baik di dunia, orang yang jelek karena merasa pilihan Tuhan gitu. Wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqq dzalika bima asawakan ya. Begitulah Allah amarah pada mereka sebab mereka telah bermaksiat dan mereka telah melampaui batas. Artinya melampaui batas itu melampaui otoritas yang diberikan. Kalau kewenangan manusia misalkan diberikan kewenangan bisa mengelola bumi ya sebagaimana otoritasnya, jangan melebihi. Kalau kita sebagai manusia jangan menggunakan baju Tuhan. Baju Tuhan itu apa? Di antara Allah punya sifat yang namanya takabur, ya kita tidak boleh ikut takabur karena itu bukan baju kita, kan gitu. Itu namanya melampaui kewenangan. Kalau kita kira-kira kok takabur melebihi daripada apa yang sesungguhnya yang kita diperbolehkan. Saya kira sampai di sini Pak, ternyata sudah hampir setengah jam lebih ya. Besok kita lanjut lagi pada ayat yang berikutnya, sudah posisinya sudah berbeda. Meskipun di bawahnya lagi nanti masih ada cerita orang-orang Yahudi lagi. Paling banyak apa ya cerita Yahudi di Al-Quran itu. Tadi saya sebutkan, sebutan Musa saja 83 kali ayat di sini. 83 ayat tuh paling banyak. Nah, cerita orang Arab tidak sebanyak itu kok. Tapi cerita orang-orang Yahudi tentang Nabi Musa itu sebanyak 83 ayat. Di berbagai iposit ayat, tidak hanya di surat Al-Baqarah saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.